Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pelajar muda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya kembali berbagi melanjutkan pembahasan dari kisi-kisi PTS nomor 11 sampai 13. Sekali lagi disampaikan bahwasanya memang video kali ini sifatnya lebih khusus kepada peserta didik saya yang akan menghadapi penilaian tengah semester. Namun juga tidak tertutup kemungkinan pembahasan ini juga bermanfaat bagi pelajar muda umumnya. Oke, kisi-kisi nomor 11 menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Contoh soalnya, Abdullah mampu menghafalkan Al-Quran sebanyak 4 halaman per hari. Jika hafalan Abdullah hari ini itu adalah 28 halaman, berapa jumlah hafalan Al-Quran Abdullah 2 pekan kemudian? Tentu kalau ada soal seperti ini, yang pertama kali kita analisis adalah, yang mesti kita lakukan adalah menganalisa apakah ini permasalahannya teorinya apa gitu ya, bagian dari permasalahan di bagian mana, apakah barisan aritmetika atau deretnya ya, apakah barisan geometri atau deret geometri. Kalau kita perhatikan di sini dikatakan bahwasanya ya dia mampu menghafalkan 4 halaman per hari. Jadi setiap hari ya itu bertambahnya 4 halaman. Hari ini 4 halaman, besok dia nambah 4 halaman, besok nambah lagi 4 halaman, lusanya nambah lagi 4 halaman. Jadi kalau kita cermati berarti dapat kan dia selalu nambah 4. Jadi selisih antara hari sebelumnya dengan hari berikutnya adalah 4 halaman dia bertambah. Itu dari situ kan kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ini merupakan contoh suatu barisan aritmetika. Karena yang akan kita hitung juga bukan jumlah dari awal, kita kan yang ditanya adalah jumlah hafalan 2 pekan kemudian. Maka kita bisa ketahui suku awalnya pada hari pertama ketika mulai dihitung ya dalam 2 pekan itu, berarti dia hafalan awal 28. Hari pertama dia mulai kita hitung hafalannya itu, berarti suku awalnya yaitu 24 halaman ini tadi ditambah dengan 4 halaman. Hari pertama dia mencapai itu, berarti 32 ditanggap sebagai suku awalnya. Kemudian ini bedanya adalah 4 ya, karena setiap hari dia nambahnya 4 dan seterusnya. Nah, 2 pekan itu sama dengan 14 hari. Berarti yang kita hitung adalah hafalan pada hari ke-14. Kenapa kita pakainya barisan bukan deret? Kan jumlah. Salah, keliru kalau kita beranggapan ini deret. Karena kita ini mau menghitung pada hari ke-14 itu dia berapa jumlah hafalannya. Hafalan dari hari pertama sampai hari berikutnya itu terakumulasi di hari ke-14. Nah, seperti itu. Maka kita bisa gunakan persamaan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Suku ke-14 sama dengan 32. Suku awalnya ya, tambah 14 kurang 1 dikalikan bedanya 4. Berarti suku ke-14 sama dengan 32 ditambah 13 kali 4 berarti sama dengan 32 tambah 52. Maka suku ke-14 adalah 84. Maka kesimpulan kita adalah jumlah hafalan Abdullah setelah 2 pekan kemudian adalah berjumlah 84 halaman. Insyaallah. Selanjutkan ke kisi nomor 12, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan deret. Kalau tadi dengan barisan, sekarang dengan deret aritmetika. Contoh soalnya, nah, dalam sebuah gedung pertemuan terdapat 20 kursi pada baris pertama, kemudian 27 pada baris kedua, 34 pada baris ketiga, dan seterusnya, bertambah 7 kursi. Berapa banyak kursi dalam gedung tersebut jika seluruhnya terdapat 11 baris? Analisa kita adalah bahwasanya dia ini adalah permasalahannya aritmetika, karena dia bertambahnya tetap 7 ya, ditambah 7 20 tambah 7 27 ya, 27 tambah 7 34 dan seterusnya sampai 11 baris.
Jadi satu baris 20, di belakangnya 27, tambah lagi belakangnya 34 dan seterusnya sampai 11 baris, dan itu bertambah 7 kursi setiap barisnya. Nah, kenapa ini deret? Ya karena kita mau jumlahin banyak kursi yang ada pada gedung itu, berarti otomatis jumlahin dari baris pertama 20 kursi dijumlahin dengan baris kedua 27 kursi ditambah baris ketiga 34 kursi dan seterusnya. Nih ya. Maka kita bisa manfaatkan persamaan deret suku ke n sama dengan n per 2 dikali 2 kali suku awal ditambah n kurang 1 dikalikan b. Suku awalnya 20 kursi, yaitu 20 kursi pada baris pertama. Kemudian bedanya berarti sama dengan 7 ya. Kita masukkan angkanya. Nah, ini karena dia 11 baris, berarti yang kita cari adalah deret suku ke 11 sama dengan 11 per 2. Nah, 2 dikali 20 suku awalnya ditambah 11 kurang 1 dikalikan 7. Berarti 11 per 2 kali 20 itu 40, 11 kurang 1, 10 dikalikan 7, berarti lanjutkan ke sini. Deret suku ke-11 sama dengan 11 per 2, 40, 7 kali 10, 70, 40 ditambah 70 hasilnya 110, maka 11 per 2 kali 110. Nih, 110 bisa dibagi dengan 2, maka 55. 11 dikalikan 55 adalah 605. Berarti jumlah kursi yang terdapat dalam gedung tersebut adalah 605 kursi. Dari baris pertama yang diawali dengan 20 kursi sampai baris terakhir, yaitu baris ke-11. Terakhir untuk sesi video ini, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan geometri. Ada selembar kertas dipotong menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan kertas dipotong kembali menjadi 4 bagian dan seterusnya. Berapa jumlah potongan kertas pada pemotongan ke-7? Ini jelas ya. Ini adalah barisan geometri. Karena dia 1 jadi 4. 4 itu kemudian dikalikan lagi 4 ya, karena masing-masing potongan itu dibagi 4 lagi. Jadi dia, kalau kita bisa tulis itu 1 awalnya jadi 4. Nah, masing-masing 4 itu nanti dibagi 4 lagi jadinya 16. 16 itu nanti dipotong lagi 4 jadinya 64 dan seterusnya. Nah, ini maka kasusnya adalah barisan geometri. Bisa manfaatkan persamaan UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Berarti yang kita cari pemotongan ke-7 yaitu 7. Suku awalnya ya 4 ya. Karena dia yang kita hitung adalah pemotongan pertama. Pemotongan pertama otomatis 4. Berarti suku awalnya 4. Dikalikan 4 rasionya dipangkatkan 7 kurang 1, berarti 4 dikali 4 pangkat 6. 4 dikalikan 4096, maka hasilnya adalah 16.384. Jadi jumlah potongan kertas pada pemotongan ke-7 sebanyak 16.384 potongan kertas. Baik, untuk soal cerita memang dibutuhkan nalar ya, analisa, tapi akan terlatih kemampuan nalar itu dengan sering-sering berlatih soal. Maka setelah ini boleh dikerjakan contoh-contoh soal lainnya yang terdapat pada buku cetak dan sebagainya. Itu saja untuk pembahasan kisi-kisi nomor 11 sampai 13. Ini lupa diganti ya. Mudah-mudahan bisa lebih paham. Jika ada kekeliruan ataupun kritik dan saran, silakan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan like videonya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.